بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك سيادته سؤددا. صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد فيا معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para habaib, keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa barak wasallam, yang dimana mereka telah menjadi wasiat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa barak wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan tentang hakikat mereka. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihi ma abada kitabullah wa itrati. Rawahu Muslim fi sahih. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh dengan kedua hal ini, maka kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Kitabullah Al-Quran wa itrati, dan keluargaku baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi bimakna ahli bait Rasulullah ila yaumil qiyamah. Yang alhamdulillah pada hari ini kita dihadiri banyak para habaib keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya tidak dapat menyebutkan satu persatu daripada para habaib yang hadir bersama kita, dan kita doakan untuk mereka semua para habaib yang hadir di sini, semoga mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya. Yang terlebih-lebih lagi kami dipinta untuk membawakan sebuah nasihat yang sebenarnya di sini banyak para habaib, yang dimana saya adalah tetamu pendatang ke kota Pekalongan dan Comal, yang dikatakan idza wujidal ma' batala tayammum ya habib. Seharusnya kalau sudah ada air, ada para habaib, cukup para habaib. Jadi kalau sudah ada air enggak usah pakai tayamum lagi. Kita ini bagian fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau enggak ada air baru kita bagiannya tayamum. Begitu pula dengan banyaknya para kiai, para ulama, para masyayikh, para sepuh, kita doakan untuk mereka semua perjalanan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amanah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada firqatul munsyidin, yaitu pemuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berkesinambungan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan mereka basah selalu memuji Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Begitu pula kita yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, ucapan rasa syukur kepada Allah dan kemudian syukur kepada para panitia selaku penyelenggara majlis yang penuh dengan keberkahan ini, majlis yang penuh dengan rahmat Allah, majlis yang penuh dengan kebajikan.
majlis yang dibanggakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita keluar dari tempat ini kecuali kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kebajikan, rahmat, hidayah dari Allah, mendapatkan kerasaan cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu pertanyaan, kenapa kok para ulama, para kiai, para asatidah, para habaib, mereka semua ketika dalam datangnya bulan Muharram, datang hari raya pembukaan bulan baru, tahun baru Islam, mereka merayakan, membesarkan, memuliakan, membanggakan. Apakah Anda tahu kalau hal ini adalah, kalau orang banyak mengatakan suatu hal yang bid'ah katanya. Kalau kita mengatakan hal tersebut sangat jauh sekali perkataan mereka. Ada apa dengan para ulama mengumpulkan umat? Ada apa para habaib mengajak, menggiring, berdoa, memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ini adalah bagian daripada aplikasinya para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita terdahulu. Mengajak, mengayomi, mengenalkan kepada umat, kepada masyarakat bagaimana hakikatnya, yaitu tahun baru Islam. Yang dimana sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman milenial, orang-orang sudah lupa yang namanya dengan Asyurul Hurum. Orang sudah lupa dengan yang namanya bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Islam, bulan Hijriyah. Yang dimana hal ini, perayaan, hari raya, pembukaan tahun baru Islam ini bukan hanya dilaksanakan umat di seluruh Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bahkan dari masa ke masa sudah dilaksanakan. Saya ingin bercerita tentang tarikhiyah, sejarah. Kalau mau itu sini banyak para habaib, jadi saya mau cerita tarikh, sejarah, asbab daripada terjadinya tarikh Hijriyah. Ada apa? Kok bisa terjadi yang namanya tarikh Hijriyah? Sekarang dikenal dengan tarikh Hijriyah, dikenal lagi dengan tarikh Al-Qamariyah, dikenal lagi dengan tarikhul Islam. Betul? Ini sudah menjadi biasa bagi para umat Islam mengatakan tarikhul Islam, penanggalan Islam, atau penanggalan Qamariyah, atau penanggalan Islami. Dulu di sebelum zaman baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dikenal dengan namanya tarikhul Arab, penanggalan Arab. Dan sebelumnya lagi ada tarikhul Masihiyah, yaitu dengan tarikhul Syamsiyah, yaitu penanggalan dengan mengikuti perputaran matahari. Perputaran matahari, yaitu diawali mereka dengan Masihiyah, karena dikatakan bahwasan Masihiyah diangkatnya Sayyidina Al-Masih atau Wiladatul Masih. Kemudian ada penanggalan lain, yaitu dengan dikatakan Tarikhul Insani, yaitu umur manusia. Nah, zaman Al-Arab itu mereka orang-orang Arab dengan Tarikhul Masihiyah, mereka juga bangga dengan bulan-bulan yang ada di lingkungan bangsa Arab. Seperti mereka juga mengenal yang namanya bulan Muharram. Ada apa dikatakan bulan Muharram? Karena di bulan Muharram ini mereka ketika datang bulan Muharram ini dikatakan bulan yang haram. Haram di dalam berburu, haram di dalam berperang, haram di dalam berdendam kepada orang lain, di dalam permusuhan. Jadi dulu gobilah Arab ini terjadi peperangan di antara gobilah biasa. Tetapi kalau sudah datang bulan haram, bulan Muharram, bulan-bulan Muharram ini, mereka berhenti. Yang namanya peperangan berhenti. Sehingga musuh dengan musuh ketemu di suatu majelis biasa. Karena apa? Menghormati yang namanya bulan Muharram. Itu bulan Muharram berurutan. Sebelumnya bulan Dzulhijjah, sebelum lagi Dzulqa'dah, 3 bulan mereka libur. Ketika bulan Safar, dinamakan bulan Safar, dikatakan As-Safar Dzafar, yaitu bulan kemenangan. Ketika terjadi kemenangan di sini, mereka berlomba-lomba keluar. Untuk apa? Ada yang balas dendam. Mereka ada yang berperang untuk mencari kemenangan. Li khuluwihi minal gharyah, karena mereka kosong dari kampung, mereka semua orang-orang laki keluar untuk berperang.
makanya dikatakan Safar. Kemudian datang bulan Rabi', dikatakan bulan Rabi' karena di situ bulan semi. Bulan semi 2 bulan, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Kemudian datang bulan Jumat. Jumat makna lughal Arabiyah tajammat, yaitu membeku. Sehingga terjadi di negeri Arab itu kalau musim dingin melebihi musim dingin yang ada di negeri Indonesia. Kalau Indonesia masih tropis. Taruh sudah dingin yang ada di Dieng. Itu dingin di Dieng bisa menjadi es kadang-kadang. Ini di negeri Arab dinginnya melebihi dingin yang ada di negeri Indonesia. Bahkan melebihi dingin yang ada di salju. Kalau dingin salju itu masih ada air. Di sana dinginnya dingin kering. Bahkan dinginnya dari atas dan dari bawah. Makanya orang-orang Arab, kita ketika di kota Mekah, tinggal di kota Madinah. Selama kami tinggal di kota Mekah dan di kota Madinah, kalau ketika musim dingin kita tinggal di atas. Tinggal di atas tingkat, tidak tinggal di bawah. Karena dinginnya dari bawah juga terasa dingin. Taib. Kemudian terjadi juga yang namanya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan karena sangat panas sekali di bulan Ramadan. Li syiddatir ramad. Nah, penamaan-penamaan tersebut sudah terjadi ketika terjadi di bangsa Arab. Kemudian tetapi penamaan-penamaan tersebut berbeda-beda, tidak berurutan. Nah, pada satu saat ada kakeknya Nabi Muhammad SAW, kakek baginda besar Muhammad SAW yang kelima, yang bernama Sayyidina Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini punya inisiatif untuk mengumpulkan bulan-bulan tersebut dengan urutan-urutannya. Sehingga mereka punya kebanggaan tersendiri dengan yang namanya Tarikhul Arab, dengan urutan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nah, hal tersebut berjalan berkesinambungan sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang penanggalan Arab, tentang penanggalan bulan-bulan Arab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan inna iddatish syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ajib. Ini Allah Subhanahu wa taala muayyid. Allah Subhanahu wa taala mendukung dengan programnya mereka orang-orang Arab dengan penanggalan bulan-bulan Arab. Bulan-bulan itu ada 12 bulan. Ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan tersebut ada 12 bulan, di antaranya ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Yang 4 bulan haram ini sudah kita kenal dengan Muharram, sebelum Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian di bulan Rajab. Nah, ini bulan-bulan haram ini, nah di sini menjadi penghormatan, pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat di zaman baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini penetapan daripada tarikh tasyri', daripada kejadian Arab ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang dinamakan dengan Tarikhul Arab. Belum dikenal dengan namanya Tarikhul Islami, Tarikhul Hijri, dan belum dikenal dengan Tarikhul Qamariyah. Cuman mereka menghitung, kalau mereka punya penanggalan Syamsiyah, kita juga punya penanggalan Arab. Sehingga orang-orang Arab mereka banyak mengambil dengan penanggalan Arab. Sejak kapan dimulai Tarikhul Hijri tersebut? Ketika di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau Sayyidina Umar selaku khalifah, beliau mengirim surat kepada seorang gubernur yang bernama Sayyidina Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini beliau menjadi gubernur Basrah. Kirim surat Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika menjadi khalifah kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Penanggalan, kemudian Abu Musa al-Asy'ari lihat, ini ya Sayyidina Umar, antum mengirim surat di bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban yang terdahulu atau bulan Sya'ban yang akan datang? Bingung. Karena tidak punya tahun Islam. Tidak memiliki penanggalan, tidak memiliki tahun. Kemudian Sayyidina Umar, subhanallah, lihat bagaimana seorang khalifah, beliau yang adil, yang bijaksana,
bermusyawarah dengan keluarga Nabi Muhammad. Bermusyawarah dengan Ali bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dua-duanya ini, Sayyidina Utsman, siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Utsman? Dzunurain wa muhyil layali bi tilawatil Quran wal muwadhib fi ibadatir rahman. Dzinuran Abi Amr Sayyidina Utsman ibn Affan. Seorang yang mulia, yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menikahkan dua putrinya Nabi Muhammad. Dua nur, dua cahaya Sayyidina Utsman. Kemudian di situ ada menantunya lagi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang anak yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Lihat bagaimana Sayyidina Umar yastashir, bermusyawarah dengan keluarga Nabi Muhammad. Makanya di sini kalau ada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz pesantren, kalau dia bermusyawarah dengan keluarga Nabi Muhammad, insyaallah ada keberkahan, ada kebajikan. Makanya lihat, ini kampung tempat, subhanallah, kok lihat rame, datang para habaibnya, para ulamanya, kemudian para kiainya. Bahkan Habib Bagir sering datang kemari katanya. Kemudian para habaib dulu sering datang kemari. Kemudian diajak untuk membaca maulid, dikenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini memang tadi kita membaca maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Apa kata Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam Syama'il dengan bacaan Habib tadi? Setiap kampung, setiap desa, setiap kota, setiap gang, setiap rumah, kalau dibacakan sirahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad, kecintaan kepada Nabi Muhammad, madaihun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu akan turun rahmat Allah, keberkahan dan kebajikan. Karena di dalamnya ada doa, di dalamnya ada tawasul, di dalamnya ada permintaan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Wa min nashri tibihi ta'atarat turuq wal manazil. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Ketika dibacakan sirahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad, maulidnya Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad, suluk Nabi Muhammad, tentang jiwa raga Nabi Muhammad, yang memuji hakikat Nabi Muhammad adalah Allah. Sebelum manusia memuji Nabi Muhammad, yang telah memuji Nabi Muhammad adalah Allah. Yang memuliakan Allah, yang mengagungkan Allah, yang mengangkat Allah, yang membanggakan Allah, yang membela Allah, yang melindungi Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama kali memuliakan Nabi Muhammad adalah Allah. Yang memerintahkan untuk pertama kali membaca selawat memuji Nabi Muhammad adalah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Baru wa malaikatahu. Baru di sini Allah memerintahkan kepada antum segenap umat, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi yang pertama kali memuliakan Nabi Muhammad adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha untuk Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi Muhammad. Makanya para ulama Imam Al-Qadhiyat, saya terkejut sekali Imam Al-Qadhiyat dan perkataan beliau. Tidak ada kemuliaan kecuali di situ ada kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada perintah Allah kecuali di situ ada perintah Nabi Muhammad. Tidak ada larangan Allah kecuali di situ ada larangan Nabi Muhammad. Tidak ada kebanggaan di situ kecuali di situ ada kebanggaan Nabi Muhammad. Tidak ada pembelaan kecuali di situ ada pembelaan Nabi Muhammad. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an, seorang profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, beliau mengungkapkan bahwasanya lebih daripada 1000 ayat itu menceritakan tentang hakikat Nabi Muhammad. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan mitsaq, perjanjian kepada mereka para anbiya, mereka para nabi, mereka para rasul untuk beriman mengikuti Nabi Muhammad. Apalagi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita selalu memuji Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Sahabat Habib Ali Al-Habsyi, beliau berdoa. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Allahumma inna natawassalu bi syarafihi maqamihil azim. Ya Allah, kami meminta memohon kepadamu ya Allah, berdoa meminta kepada Allah. Dengan tawasul kepada Nabi Muhammad, memohon kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Ada apa dengan Nabi Muhammad? Sayyidina Umar meriwayatkan mengatakan inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa kita ini mengambang di atas langit dan bumi. Kita ini berdoa pasti sampai, tidak ada orang yang berdoa kecuali akan sampai kepada Allah. Cuman kapan doa itu akan sampai kepada Allah? Apa kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Hatta tusolli ala Nabi Muhammad, sehingga kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih-lebih lagi para kiai pinter, para ustadz pinter, mereka cerdas untuk lebih mendapatkan goblu doa
dipanggil keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidina Umar ketika paceklik, beliau berdoa, Allahumma inna natawassalu bi ali Nabi Muhammad wa ammil Abbas, Sayyidina Abbas, wa bi ammin Nabi SAW. Bertawasul kepada keluarga Nabi Muhammad, dipanggil keluarga Nabi Muhammad, meminta kepada Allah. Ketika berdoa, dipanggil kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ketika itu hujan turun. Subhanallah, makanya keberkahan turah-turah katanya orang Jawa. Karena dihadiri dengan melalui Nabi Muhammad, maulid Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, membanggakan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Subhanallah, jadi turun keberkahan tersebut. Nah, banyak Al-Quran meriwayatkan tentang semua hakikat Nabi Muhammad kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Umar ini selalu mustasyir, bermusyawarah dengan keluarga Nabi Muhammad. Jangankan Sayyidina Umar, Allah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasyawirhum fil amr." Musyawarah, Rasulullah disuruh musyawarah kepada sahabat Nabi Muhammad. Apalagi setelah Sayyidina Umar seorang khalifah bermusyawarah dengan para sahabatnya yang diambil menjadi mustasyar, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Makanya keberhasilan pada Sayyidina Umar sangat hebat sekali karena musyawarahnya dengan dua orang ini, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ya sudah, para sahabat dikumpulkan. Bagaimana kalau kita membuat tahun? Bagaimana kita buat bulan? Penaunan tanggalan Islam. Kalau mereka orang-orang Masehi punya penanggalan, ya sudah, kalau begitu kita ambil dari ketika wafatnya Nabi Muhammad. Jangan. Kalau ketika wafatnya Nabi Muhammad tiap tahun kita sedih nanti. Kita aja disuruh bangga dengan Nabi Muhammad. Ketika lahirnya Nabi Muhammad rahmah, lahirnya Nabi Muhammad kebajikan. Makanya di dalam maulid, fahtazal arsyu taraban wastifsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tamjidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Lihat ketika lahirnya Nabi Muhammad, arsy goyang. Itu arsy senang. Para malaikat bertasbih, bertahmid, memuliakan akan lahirnya juru penyelamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seorang yang mulia, yang dibanggakan oleh Allah, yang ditunggu-tunggu kelahirannya, bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan rahmat kepada seluruh umat manusia. Jangan kalau kelahiran Nabi Muhammad kita laksanakan. Akhirnya para ulama, para sahabat ini bilang, ya sudah, kalau begitu kita tetapkan ketika berangkatnya Nabi Muhammad hijrah. Pada itu, tahun itu pada tahun 10.062. 10.622. Jadi Masehinya itu pada tahun 622. 622 pas. Itu ketika hijrah Nabi Muhammad 622. Ya sudah, kalau gitu kita tetapkan ketika masuknya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah pada tanggal Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Tetapi ditetapkan ya sudah pada tahun itu. Jadi penetapan tahun. Penetapan tahun itu dijadikan tahun pertama, yaitu dari hijrahnya Nabi Muhammad. Makanya dinamakan Tarikhul Hijri. Nah, kemudian setelah berkesinambungan berubah. Nah, Sayyidina Umar ini menetapkan pada tahun keberapa Sayyidina Umar? Ketika itu pada tahun 17 Hijriah. Karena Sayyidina Umar ada khalifah yang kedua, khalifah Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar 2 tahun setengah, Sayyidina Umar 15 tahun. Nah, ini 15 tahun terakhir Sayyidina Umar, tahun ke-17. Nah, di Sayyidina Umar mengumumkan, bagaimana cara mengumumkan? Sedangkan manusia mutafarriqin, mereka para sahabat, para umat berpencar di seluruh dunia. Sudah sampai di Mesir, sudah hampir sampai ke Andalus, sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Romawi. Ini umat Islam. Nah, Sayyidina Umar punya inisiatif. Bagaimana nanti pengumuman kita sampaikan, yaitu di bulan haji. Karena di bulan haji, wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Manusia seluruh dunia berbondong-bondong datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kesempatan Sayyidina Umar mengumumkan bahwasannya insyaallah kita ini akan menghadapi tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriyah yang bid'ah hasanah. Ya, ini bid'ahnya siapa? Bid'ah untuk kebajikan umat Islam. Ini bukan suatu hal yang bid'ah. Al-hasanah kebajikan
Yang hal ini aqarrah bihi Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim dan kemudian sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Al-Qur'an juga menceritakan setelah Sayyidina Isa alaihissalam terjadi yang namanya Ashabul Kahfi. Tahu Ashabul Kahfi? Di Al-Qur'an Allah menyatakan ada takrir min Allah bahwasanya para ulama-ulama, para sahabat ini mengambil istinbat dari Al-Qur'an enggak sembarangan. Membuat tahun Hijri ini bukan sembarangan. Di Al-Qur'an disebut walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'ah. Barakallahu fikum. Mereka Ashabul Kahfi ini tinggal di goa, tertidur 300 tahun ditambah 9 tahun. Ternyata setelah kita hitung, ini 300 tahun ini adalah hitungan syamsiah. Setiap 100 tahun untuk Qamariyah itu ditambah 3 tahun. Makanya ditambah wazdadu tis'ah. Setiap 100 tahun 3 tahun. Kalau 300 tahun tambah 9. Jadi 9 tahun. Nah, ternyata di dalam Islam Al-Qur'an menyatakan setiap kali ada acara iddah, iddah, seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya wafat, itu iddahnya di Al-Quran dikatakan bagaimana? Ya ini arba'atu asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari ini untuk para ulama, para kiai jangan pakai syamsiah. Jangan pakai penanggalan Masehi. Kalau pakai penanggalan Masehi kepanjangan, kelamaan. Pakai penanggalan Qamariyah. Yaitu dengan perputaran bulan. Ambil dari perputaran bulan tersebut karena ini bulan Islam. Nah, makanya dikatakan bulan Islam. Kemudian untuk iddatul wafah, kemudian iddatul tolak, masalah iddahnya tolak. Kemudian untuk menentukan masuknya tiap bulan. Masuknya bulan. Yaitu kalau ingin menentukan bulan Ramadan, ingin menentukan bulan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Ini penentuannya dari mana? Dari perputaran bulan. Makanya bulan tersebut dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Sayyidina Umar dan para sahabat, dan hal ini menjadi ijma', kesepakatan mereka sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya bagian daripada dalil umat Islam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dan kemudian di situ ada qiyas. Nah, dari hal ini Sayyidina Umar mengumumkan dengan yang namanya Tarikhul Hijri, diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menjadi aplikasi para ulama mengumpulkan masyarakat untuk mengenalkan tentang Tarikhul Hijri atau Tarikhul Islami atau Tarikhul Arab atau dikenal dengan Tarikhul Qamariyah. Makanya tolong ibu-ibu perhatikan. Ini kadang-kadang ibu-ibu suka bingung. Ibu-ibu kadang-kadang nggak hafal. Bu, hafal gak bu? Nah, ibu-ibu nggak hafal. Makanya ibu-ibu diajarkan sama para ulama ini loh tahun Hijriyah. Makanya dihafalkan Muharram, Safar, Rabi'ah. Ini buat anak-anak dikenalkan. Ini bagian daripada syiar Islam, membanggakan hati baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Al-Quran mengajarkan untuk mengajak kita kepada merujuk kepada Tarikhul Qamari, yaitu penanggalan Islam, penanggalan bulan, perputaran bulan yang harus kita jadikan pedoman bagi kita, yang harus kita kenalkan kepada umat. Makanya ada di situ kadang-kadang para ulama ada pawai obor, kemudian dengan memuji Nabi Muhammad, kemudian melaksanakan maulid, kemudian zikir, doa bersama, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun baru ini diterdahulu kita muhasabah, introspeksi daripada perbuatan-perbuatan kita terdahulu untuk mengambil perbuatan yang akan datang yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi untuk membuka lembaran baru. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita menjadi lebih baik, lebih mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perkumpulan kita di majelis yang penuh mulia ini, majelis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang telah memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu bi syarafihi مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.